Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi Polri dalam proses pengungkapan kasus penembakan Brigadir J. Mahfud MD meminta lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan kepada Baradae. Lalu seperti apa prosedur perlindungannya? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua LPSK Hasto Atmojo. Selamat pagi Pak Hasto. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Hasto, Baradae saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus menjadi saksi kunci kasus ini. Lalu prosedur apa yang lazim dan harus dijalankan oleh LPSK sendiri, Pak? Ya, kemarin sebenarnya kan baru pengacaranya saja yang menyampaikan keinginan yang mewakili Baradae untuk menjadi justice collaborator. Nah, tetapi LPSK harus bertemu dengan Baradae ini. Oleh karena itu kemarin tim dari LPSK ada 2 orang wakil ketua yang berkoordinasi dengan Bareskrim. Tetapi rupanya belum bisa berhasil menemui Baradae karena Baradae ini karena belum diizinkan oleh orang yang menemui tim LPSK ini. Disarankan agar LPSK menulis surat kepada Kabar Eskrim agar bisa melakukan koordinasi lebih lanjut. Nah, ini adalah tahapan di mana ketika seseorang mengajukan diri sebagai justice collaborator atau dia direkomendasikan untuk menjadi justice collaborator oleh aparat penegak hukum, LPSK harus menemui yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar bersedia menjadi justice collaborator. Dan yang berikutnya kami akan memastikan bahwa yang bersangkutan ini memang memenuhi syarat untuk menjadi justice collaborator. Baik. Kemudian bagaimana LPSK dapat memberikan jaminan keselamatan penuh kepada Baradae mengingat yang bersangkutan selain sebagai saksi dan saat ini juga berstatus sebagai tersangka yang sedang ditahan di Rutan Bareskrim, Pak? Ya, pada umumnya LPSK memberi perlindungan justice collaborator ini dengan tingkat ancaman yang tinggi, biasanya kami tempatkan di rumah aman, Mbak. Tetapi karena yang bersangkutan adalah seorang tahanan dari aparat penegak hukum, kepolisian, tentu kami harus berkoordinasi dengan Bareskrim ini. Bagaimana metode untuk pengamanan yang bersangkutan. Bisa saja tetap di dalam tahanan Bareskrim, tetapi kemudian LPSK ikut memastikan keamanan bagi yang bersangkutan. Misalnya ada personel dari pengawal LPSK yang ditempatkan day to day di dalam lingkungan tahanan Bareskrim ini. Baik. Pak Hasto, saya konfirmasi ulang, jadi saat ini LPSK belum dapat menerima permohonan Baradae untuk mendapat perlindungan dari LPSK, begitu ya Pak ya? Ya kami harus memastikan dulu, Mbak. Oleh karena itu kami berusaha untuk berkoordinasi dengan Bareskrim. Baik. Kemudian ini di sisi lain juga LPSK memberikan perlindungan pada istri Verdi Sambo. Apakah bentuk perlindungannya nanti akan sama porsinya, Pak? Perlindungan pada saksi maupun korban itu khas, Mbak. Masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan sendiri-sendiri. Dan kebutuhannya juga berbeda-beda. Tentu saja satu dan yang lain ini bisa berbeda saja. Bentuk maupun layanan yang kita berikan sebagai terlindung. Baik, baik. Kemudian nantinya bagaimana bentuk profesionalisme kerja dari LPSK dalam menangani kasus ini, Pak? Mengingat kedua belah pihak, baik dari istri Verdi Sambo maupun Baradae, sama-sama sebagai kunci dan mereka sedang mendapatkan perlindungan yang sama dari LPSK. Ya, kami ini kan belum bisa melakukan investigasi maupun assessment kepada Ibu P ya, Mbak. Jadi sampai sekarang kami belum bisa menentukan apakah yang bersangkutan bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK atau tidak. Tapi kalau Baradae, sepanjang nanti kita sudah bisa menemui Baradae dan memang yang bersangkutan bersedia menjadi justice collaborator dan ada koordinasi dengan Bareskrim, ya tentu kita akan berikan perlindungan sebagaimana yang kita berikan perlindungan selama ini pada justice collaborator yang mendapat perlindungan dari LPSK.
Baik. Tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa bagi yang mengajukan perlindungan kepada LPSK harus memenuhi syarat. Apa saja Pak syarat yang dapat dipenuhi untuk dapat mendapatkan perlindungan dari LPSK ini Pak? Untuk semua terlindung atau kasus khusus untuk justice collaborator, Mbak? Untuk justice collaborator terlebih dahulu, kemudian untuk yang terlindung Pak ya. Ya, kalau untuk justice collaborator itu yang pertama dia bukan pelaku utama. Yang kedua, keterangannya itu mempunyai signifikansi yang tinggi terhadap proses peradilan. Dan yang berikutnya, itu ada kesediaan yang dinyatakan oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang dia terlibat di dalamnya. Dan selain itu tentu saja kalau ada ancaman yang serius. Baik. LPSK ini kan termasuk pendamping yang dibentuk oleh negara untuk para saksi dan korban sehingga dapat menyampaikan keterangan sebenar-benarnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun untuk mengungkap sebuah kasus yang sedang dihadapi. Nah, bagaimana prosedur dimulainya kerja LPSK ini Pak? Apakah menunggu permohonan terlebih dahulu dari pihak yang menginginkan untuk mendapatkan perlindungan atau seperti apa ini Pak? Ada berbagai cara untuk menjadi terlindung LPSK, itu bisa yang bersangkutan sendiri, saksi atau korban ini, mengajukan permohonan ke LPSK. Bisa melalui surat, bisa datang langsung, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, melalui web, dan sebagainya. Bisa juga saksi atau korban ini diwakili oleh keluarganya. Dan bisa juga diwakili oleh pendamping atau pengacara dari yang bersangkutan. Dan selain itu, LPSK juga menerima rekomendasi-rekomendasi dari aparat penegak hukum maupun instansi lain yang merasa bahwa seseorang sebagai saksi dan korban ini perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK. Misalnya, LPSK banyak sekali menerima rekomendasi dari Bareskrim untuk melindungi kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang misalnya. Itu bisa kita terima juga. Jadi baik aparat penegak hukum atau dari instansi lain, misalnya perlindungan pada anak dan perempuan itu bisa memberikan rekomendasi kepada LPSK agar bisa memberikan perlindungan pada saksi maupun korban. Baik, terakhir Pak, objek siapa saja yang bisa mengajukan perlindungan kepada LPSK ini Pak? Pada dasarnya ada 5 yang menjadi subjek dari perlindungan LPSK. Yang pertama adalah saksi, korban, kemudian whistleblower atau pelapor, kemudian justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama, dan yang terakhir adalah ahli. Seringkali seseorang yang dimintai keahliannya di dalam proses peradilan ini juga terancam oleh pihak yang merasa akan dirugikan oleh keterangan saksi ini, saksi ahli ini. Jadi kami juga bisa memberikan perlindungan pada seorang saksi ahli atau ahli yang dimintai kesaksian di dalam proses peradilan. Baik, terima kasih Pak Hasto, Ketua LPSK telah bergabung bersama kami dalam Halo Presisi pada pagi hari ini. Salam presisi Pak. Salam presisi.